bersyukur kepada Tuhan atas pimpinan Tuhan buat kita sepanjang perselatan kita semalam sampai pagi hari ini. Kita dibangunkan dengan kuatan daripada Tuhan. Tak ada lain yang kita nyatakan bagi Tuhan itu selain ucapan syukur kita kepada Tuhan. Banyak hal yang Tuhan buat lakukan untuk kita. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita senantiasa bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita menyembah Tuhan.
kami untuk datang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, sehingga penyembahan mendatangkan bau yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hatimu ya Allah, sehingga kami jadi umat-Mu yang berkenan di akhir zaman, yang mencari perkenanan dalam hidup kami. Terima kasih Allah, terima kasih buat kami mencintai
Tuhan, kami ada hari ini bukan karena kekuatan kami. Kami ada pada hari ini adalah semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua ini. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar bagi setiap pribadi kami Tuhan. Tidak ada yang dapat kami berikan selain kami mempersembahkan seluruh tubuh jiwa roh kami kepada-Mu. Oh, haleluya Tuhan. Kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami berikan hati kami. Biar
rezeki kita berikan kepada Tuhan. Kita katakan bahwa begitu besar pengampunan Tuhan berikan dalam hidup kita, menjadikan kita adalah anak-anak yang telah dipilihnya menjadi anak-anak yang layak mendapat keselamatan daripadanya. Oh haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih pengorbananmu yang sulung dan satu yang bungsu. Selang beberapa waktu, yang sulung diangkat menjadi raja, sementara si bungsu adalah adik kepada yang sulung, seorang yang penuh dengan kejahatan. Daripada kejahatannya, dia telah ditangkap dan bakal dihukum mati. Anak yang sulung ini mengetahui keadaan itu. Akhirnya dia memanggil adik bungsunya, karena mereka ini kembar, dan dia menempatkannya di kursi istana sebagai raja. Lalu anak sulung ini menanggalkan jubahnya sebagai raja dan mengenakannya kepada adik bungsunya, kembarnya. Lalu
dia keluar dari istana. Dan pada ketika itu hukuman mati diadakan kepada adik bungsunya yang telah melakukan kejahatan yang begitu berat sekali. Karena mereka seiras, tidak ada siapapun yang tahu. Anak sulung ini akhirnya telah menerima hukuman itu, yaitu hukuman mati. Sementara adik bungsunya tetap ada di istana, mengenakan pakaian kebesaran. Ini adalah gambaran kita. Yesus sebagai Raja meninggalkan singgasananya. Dia telah menanggalkan jubah kebesarannya, dan dia telah mengambil alih hukuman kita, yang mana sepatutnya kita menerima hukuman mati itu seperti anak bungsu yang sepatutnya menerima itu. Ketika kita menyanyikan lagu ini, saya diingatkan tentang pengorbanan itu. Betapa Tuhan mengasihi kita semua. Apa Yesus mengasihi kita semua. Kita yang sepatutnya menerima hukuman itu, tapi Yesus mengambil alih hukuman kita di atas kayu salib. Dan kita bebas daripada kematian. Dan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari kita menyatakan syukur kepada Betapa besar kasih-Mu, Yesus. Betapa besar
yang akan dilaksanakan sebentar ini. Dan ini adalah inti daripada pengorbanan Tuhan yang besar, yang mengasihkan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan mengingatkan kami tentang pengorbanan besar itu yang sudah terjadi lebih 2000 tahun yang lalu ya Tuhan. Dan hari ini kami memperingati pengorbanan itu sekali lagi. Terpuji namamu ya Tuhan Yesus. Ini syukur kami, ini penyembahan kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anak-anak Tuhan yang percaya, mari kita katakan bersama. Amin. Amin. Sila duduk sebentar. Oke, cepat mari kita berdiri bersama. Krishna
Terima kasih Bapak, sertai pimpin kami dalam belajar kepada firman-Mu. Haleluya, Yesus, thank you, Lord. Amin. Terima kasih Pak Tim, Presiden, karena hari ini kita akan belajar kepada firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius 7 ayat 7 hingga yang ke-8. Ini adalah ayat yang atau firman Tuhan ini yang biasa kita sampaikan dan dengar bersama. Dan saya akan baca di sini ayat yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat ke-8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Baginya pintu dibukakan. Jadi demikianlah bacaan kita dalam kedua ayat ini, dan akan saya mengambil satu tema, yaitu doa. Ini berbicara tentang hal pengumpulan doa. Dan saya highlightkan ada 3 yang kita akan perhatikan di ayat yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan kalau kita lihat ayat ke-7 ini, dia masih di dalam dikatakan mintalah. Siapa yang meminta? Carilah. Siapa yang mencari? Dan ketuklah. Siapa yang mengetuk? Di ayat ke-8 ini dia dijelaskan. Ini bagi setiap orang yang percaya. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang menutup baginya pintu dibukakan. Dan di sini Yesus mendorong kita untuk bertekun di dalam doa. Ini adalah satu kata kerja. Kalau kita lihat di ayat yang ke-8 ini, ini satu kata kerja setiap orang. Di ayat ke-7 tadi itu berkatakan mintalah maka akan diberikan kepadamu. Tetapi ayat yang ke-8 ini, karena setiap orang yang meminta akan menerima. Apa yang kita minta, itu kita akan menerima. Dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang menutup baginya pintu dibukakan. Jadi ini menunjukkan tindakan yang dilakukan yang terus menerus, yang harus kita lakukan. Bukan hanya sekadar kita katakan kami minta, kami mencari, kami mengetuk. Tetapi di sini ada satu tindakan bagi pribadi kita, sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, ada satu tindakan yang terus menerus. Ini berarti bahwa kita harus di dalam meminta, mencari dan mengetuk. Itu adalah kata kerjanya. Harus kita melakukan apa yang kita minta. Bukan dikatakan apa orang selalu katakan ini, siapa yang mau handphone ya angkat tangan saja. Tapi tindakannya tiada. Tapi apa yang kita mau, siapa yang mau handphone akan maju ke depan. Itu adalah tindakan. Jadi kita akan belajar arti meminta, mencari dan mengetuk. Yang pertama adalah meminta. Ini mengandungi arti kesadaran. Kita meminta ini mengandung arti kesadaran kita. Kita menyadari akan keperluan, akan keperluan kita dan kepercayaan bahwa Allah mendengar doa kita.
kita meminta kepada Tuhan melalui doa. Hanya melalui doa kita mengangkatkan permohonan kita. Itu adalah satu tindakan dalam kita meminta kepada Tuhan. Jadi yang kedua, mencari. Ini menunjukkan permohonan yang sungguh-sungguh. Mencari ini perlu ada satu tindakan. Kita mencari dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan penuh ketaatan pada kehendak Allah, pada kehendak Tuhan di dalam apa yang kita carilah. Dalam kita mencari itu adalah satu permohonan kita. Ada satu tindakan dalam hati kita dalam kita mencari Tuhan di dalam doa kita. Yang ketiga, mengetuk. Ini menunjukkan adanya ketekunan. Ada ketekunan di dalam menghampiri Allah sekalipun dia tidak menjawab dengan segera. Jawaban doa itu tepat pada waktunya, cepat atau lambat tepat pada waktunya. Karena itu kita tetap bertekun. Walaupun hari ini tidak dijawab, besok tidak dijawab, lusa tidak dijawab, tapi tepat pada waktunya Tuhan akan menjawab doa kita. Karena itu mari kita sentiasa meminta, mencari dan mengetuk. Itu adalah satu kata kerja, itu adalah satu jaminan Kristus. Bahwa mereka yang meminta akan menerima apa yang mereka minta itu. Dilandaskan pada apa? Ada 5. Mencari dulu kerajaan Allah. Mencari dulu kerajaan Allah, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kepimpinan dan kuasa Tuhan itu dinyatakan melalui kehidupan kita, melalui ibadah kita kepada Tuhan. Itu perlunya kesungguhan di dalam doa kita. Karena kenapa kita melihat kenapa di dalam doa kita itu sehingga mengeluarkan air mata. Itu adalah kesungguhan hati kita dalam kita meminta, dalam kita mencari Tuhan, dalam kita mengetuk pintu hati Tuhan itu, dan tidak putus-putus tapi dengan penuh ketaatan. Kita harus berdoa agar kerajaan Allah itu datang dengan kuasa yang luar biasa dari Roh Kudus, untuk menyelamatkan orang berdosa, menghancurkan kuasa setan, menyembuhkan orang sakit, dan kita terus tetap meninggikan nama Tuhan Yesus. Itu adalah dalam tindakan harian kita. Tapi perlu ada satu tindakan yang sungguh-sungguh. Kita perlu ada maksudnya berdoa dengan efektif di dalam kita meminta, dalam kita mencari, dalam kita mengetuk. Dan yang kedua, menyadari kebaikan dan kasih Allah selaku Bapa. Kita menyadari bagaimana kasih Tuhan, kita menyadari bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menyadari bagaimana baik Tuhan memimpin kita dari tempat A ke tempat B, dari tempat B balik ke tempat A, masuk dalam perjalanan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada berkat Tuhan itu yang terus mengalir. Karena berkat Tuhan itu mengalir karena kita sentiasa datang kepada Tuhan, berlutut kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan. Dalam kita meminta, kita mencari Tuhan. Bagaimana kita untuk mencari Tuhan itu, dimana kita mau mengetuk pintu hati Tuhan, dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan kerinduan hati kita itu kita datang kepada Tuhan. Dan itu membuat kita ini dapat menyadari bagaimana baiknya Tuhan, bagaimana kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita lihat bagaimana perjamuan yang kita adakan pada hari ini, perjamuan kudus kita adakan hari itu, bagaimana kasih Tuhan. Kita menyadari bagaimana kasih Tuhan 2000 tahun yang lalu, bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu, kebaikan Tuhan. Kita melihat bagaimana pengorbanan Yesus, darahnya yang tercurah itu, yang menghapuskan dosa kita, dan bagaimana kita mau mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Bukan hanya kita terima, lepas itu kita diam itu sakit tunggu saja, tidak. Tapi ada satu tindakan kita, ada satu tindakan kita. Karena itu di dalam ayat yang ke-7 ini, mintalah, carilah, ketuklah.
Setiap apa yang kita minta, setiap apa yang kita cari, dan setiap apa yang kita ketuk, kita akan menerima, kita akan mendapat, dan itu akan dibukakan bagi kita. Dan yang ketiga, berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa sesuai dengan pimpinan Tuhan. Bukan kita meminta secara sembarang-sembarang saja, kita minta. Tetapi kita tidak mencari dulu kerajaan Allah. Kita tidak dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita tidak menyadari tidak sadar bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita berdoa ini ikut sesuka hati kita. Jadi berdoa dengan efektif ini perlu kita mencari Tuhan, perlu kita menyadari kebaikan Tuhan, dan kita berdoa dengan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan oleh kehendak kita sendiri, pikiran kita sendiri yang terbatas. Tetapi mari kita belajar, berjalan berdoa dalam rencana dan kehendak Tuhan, di dalam kehidupan kita, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Dan yang keempat, di mana kita memelihara persekutuan kita dengan Kristus. Memelihara persekutuan ini adalah satu rahasia doa, yang terjawab adalah tinggal di dalam Kristus. Makin dekat kita hidup dengan Kristus melalui merenungkan, mempelajari Alkitab, melalui persekutuan kita, dan itu makin hari makin selaras kita punya apa? Maksudnya makin selari kita dengan jalur Tuhan. Di dalam doa kita, karena kita tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kita, sehingga kita dapat berdoa dengan lebih efektif. Kita dapat bagaimana kita dapat merasakan pekerjaan Tuhan itu. Kita dapat melihat bagaimana keajaiban, kita dapat melihat bagaimana mukjizat Tuhan itu dinyatakan. Karena itulah kita ini sentiasa memelihara persekutuan kita dengan Tuhan, ibadah kita dengan Tuhan, baik itu di rumah persediaan bersama keluarga, baik itu dalam mesbah doa dalam gereja kita, maupun di dalam ibadah kita seperti ini. Di mana jika kita memelihara persekutuan kita ini, di mana itu menguatkan kita, saling mendorong antara satu dengan yang lain. Dan dalam kita mencari kerajaan Allah, dalam kita menyadari kebaikan dan kasih Tuhan itu selaku Bapa kita, selain daripada kita berdoa sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, selain kita memelihara persekutuan kita dengan Kristus, kita perlu menaati semua itu. Kita perlu tekun menjalani keempat ini. Dan yang kelima ini menaati Kristus, menaati apa yang Tuhan ingini. Di mana dalam 1 Yohanes 3:22, Yohanes menyatakan bahwa kehidupan doa yang efektif berkaitan dengan pengabdian kita terhadap Allah. Perlu pengabdian di dalam kehidupan kita, perlu perlu kita mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Menaati, mengasihi, dan menyenangkan Tuhan lewat daripada kehidupan kita adalah syarat yang sangat diperlukan untuk menerima apa yang kita minta di dalam doa. Maksudnya kita datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi ada beberapa yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Di sini kita akan melihat bagaimana kita perlukan hikmat yang daripada Tuhan. Di dalam kita menjalani kehidupan kita ini, kita perlu hikmat. Dalam 1 Raja-Raja ayat pasal yang ketiga ini, ayat 1 hingga yang ayat yang seterusnya. Di sini kita akan melihat bagaimana doa Salomo yang memohon hikmat. Di dalam kita mencari kerajaan Allah, di dalam kita menyadari bagaimana kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana di dalam kita berdoa berjalan sesuai dengan kehendak Allah, memelihara persekutuan kita dengan Kristus.
dan menaati Kristus. Karena itu selanjutnya kita minta hikmat yang daripada Tuhan. Kita minta hikmat yang daripada Tuhan, di mana kita melihat bagaimana ini adalah doa Salomo yang memohon hikmat. Mungkin kamu tahu akan cerita ini, di mana cerita ini sungguh luar biasa bagi Salomo, di mana dia mendapatkan tawaran daripada Tuhan. Dia mendapat tawaran daripada Tuhan untuk dapat meminta apa saja kepada Tuhan, dan dia akan memberikan kepadanya waktu Salomo tidur. Di mana Salomo ini bermimpi, di mana Tuhan datang ini dalam mimpi Salomo ini, Raja Salomo ini, di mana Tuhan memberi satu tawaran, memberi satu tawaran kepada Salomo ini. Apa saja yang kamu minta, di mana Tuhan akan memberikannya kepadamu. Jadi Salomo tidak meminta, kalau kita lihat dalam ayat yang kelima dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang kelima, di mana Salomo ini tidak meminta apa? Dia tidak meminta harta kekayaan ataupun umur yang panjang ataupun atau nyawa musuhnya untuk Tuhan hapuskan. Tapi di sini kita melihat bagaimana melainkan Salomo ini meminta hikmat, meminta pengertian dan hikmat daripada Tuhan untuk memutuskan hukum. Waktu Salomo sebagai pemerintah. Dan jadi di sini kalau kita lihat di dalam ayat yang ke 1 Raja 3:11 ini, di mana Tuhan pun memandang apa yang diminta Salomo itu baik, bahkan menambahkan hal-hal yang tidak Salomo minta, akan kekayaan, kemuliaan serta panjang umur, sehingga tidak ada orang lain lagi seperti Salomo. Dan ayat yang ke-13, dan seperti yang diceritakan dalam kitab ini, di mana kita melihat bagaimana Salomo ini hidup sangat diberkati oleh Tuhan. Salomo ini hidup sangat diberkati, dan ia pun memerintah Israel dengan hikmat yang luar biasa. Sehingga bangsa-bangsa pun ingin melihat Raja Salomo ini memerintah dengan hikmatnya. Tuhan memberi lebih dari apa yang Salomo minta. Karena Salomo tidak minta kekayaan, Salomo tidak minta umur panjang, tapi Salomo ini meminta hikmat yang daripada Tuhan dalam memutuskan beberapa hal hukum-hukum semasa pemerintahannya di Israel. Jadi Tuhan sangat berkenan kepada Raja Salomo ini, di mana apa yang tidak Raja Salomo minta itu, tetapi Tuhan memberi apa? Tuhan memberkati. Kan Salomo ini minta hanya hikmat, tetapi Tuhan memberi kekayaan bagi Raja Salomo ini, membagi umur panjang baginya, memberi berkat berkelimpahan di dalam kehidupannya sebagai pemerintah. Tuhan berhikmat kepada Salomo. Jadi permintaan Salomo ini pastinya dilakukan oleh Salomo, karena Salomo ini punya rasa takut. Dalam dia meminta, dalam dia memohon dalam doanya itu, dalam doa Salomo ini ada disertai dengan rasa takut di dalam hatinya, memiliki rasa takut di dalam pribadi Salomo ini akan Tuhan. Bukan oleh karena Salomo ini minta, bukan karena ego, bukan karena keinginan sendiri, tetapi Salomo meminta dengan rasa takut akan Tuhan dan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Salomo sadar bahwa Tuhanlah yang menunjukkan kasih setianya kepada Daud dan Salomo. Daud ini ayah kepada Salomo, dan bahwa Tuhanlah yang mengangkatnya menjadi raja di atas Israel, dan Salomo perlu pertolongan Tuhan untuk memimpin bangsa itu, untuk bangsa Israel. Karena itu Salomo minta hikmat, hikmat yang daripada Tuhan dalam memimpin bangsa Israel. Jadi kalau kita lihat juga dari Paulus di dalam suratnya bagi jemaat Efesus, pasal 5 Efesus 5 ayat 5 ayat 20. Di sini
kalau kita diperhatikan, di mana menasihatkan untuk berhati-hati di dalam menjalani kehidupan cemat agar hidup dengan bijaksana. Hikmat yang Tuhan yang Tuhan beri bagi Salomo ini, di mana Salomo menjalankan pemerintahnya dengan bijaksana, yang Tuhan berikan baginya. Salomo tidak hikmat yang Tuhan bagi di Salomo ini, dia tidak menjalankan itu dengan kesombongan, tidak menjalankan dengan kenegoan, tinggi hati. Tapi Salomo, hikmat yang daripada Tuhan itu memberi Salomo ini kebijaksanaan, dalam sebagai pemerintah, dalam mengambil keputusan, dalam hukum-hukum, yang dijalankan. Untuk itu, bagi kita jemaat Shalom yang kekasih, marilah kita hidup dalam hikmat Allah dengan mencari wajah Tuhan, mencari wajah kehendaknya, dan kita akan dapat mengerti dan apa yang diinginkannya di dalam hidup kita ini untuk kita lakukan. Dengan hidup dalam hikmat Allah, maka hidup kita akan terpelihara. Hidup kita dalam hikmat Allah ini, kehidupan kita juga akan terpelihara. Hikmat yang daripada Tuhan itu membuat kita ini menyegarkan kita. Bagaimana kebaikan Tuhan itu, bagaimana kita menjalani bahwa kita sesuai dengan apa yang Tuhan ingini, kehendak Tuhan, memelihara ibadah kita, persekutuan kita dengan Tuhan, menaati apa yang Tuhan ingini bagi kita. Jadi dengan hidup di dalam hikmat Allah, kita perlu mensyukuri apa yang kita dapat, mensyukuri apa yang kita terima dari Tuhan dalam kehidupan kita atas berkat kurnia-Nya. Jangan hidup dalam hikmat Allah, Dia akan menunjukkan kepada kita yang perlu kita lakukan untuk menjalani kehidupan kita bagi orang di sekitar kita. Jadi hikmat yang daripada Tuhan itu bukan hikmat daripada Tuhan ini kita sebarang-sebarang saja. Ada hikmat yang Tuhan bagi sama kita itu, bijaksana yang Tuhan bagi sama kita itu, dalam perkataan kita Tuhan itu juga Tuhan memberi hikmat. Mana yang perlu kita perkatakan dan mana yang tidak perlu kita perkatakan. Itulah hikmat yang daripada Tuhan. Tidak sama dengan hikmat dunia ini. Hikmat daripada dunia ini dengan kesombongan, dengan keegoan, dengan keberadaannya itu. Tetapi hikmat ilahi ini, hikmat yang daripada Tuhan ini, membuat kita ini dan memberikan kita ini kerendahan hati dan datang kepada Tuhan, menjalani hidup kita ini dengan hikmat penjagaan daripada Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita akan minta kekuatan daripada Tuhan. Dalam Efesus 6 ayat ke-10 ini, akhirnya adalah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jika kita kuat hari ini, maka hal itu sebenarnya bukanlah berasal dari diri kita sendiri, tetapi kita kuat karena kita tinggal di dalam Kristus, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Di ayat 11 ini dan seterusnya di Efesus 6 ini menjelaskan tentang, kalau kita lihat, peperangan rohani. Karena itu kita minta kekuatan daripada Tuhan, kita minta hikmat daripada Tuhan, kita minta kekuatan daripada Tuhan. Karena di ayat yang ke-11 ini menjelaskan tentang peperangan rohani. Artinya waktu kita berperang, kita bukan melawan darah dan daging, tetapi kita berperang secara rohani pada waktu kita menghadapi segala tantangan, pencobaan dan kesulitan yang kita hadapi. Kita akan mengalami kekuatan yang baru setiap kali kita mengandalkan Tuhan, setiap kali kita mengandalkan Tuhan, setiap kali kita berserah kepada Tuhan. Kita akan menerima kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Di saat kita lemah, kita datang kepada Tuhan dalam doa kita, di mana itu mericas kembali iman kita, kerinduan kita kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Matius 11 ayat yang 28-30 minggu lepas betul.
Ini ada dikongsikan ayat ini. Boleh kasih apa ya? Matius 11 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Next. Pikulah yang aku pasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan Yesus datang untuk memberi kelegaan dan kelepasan. Tuhan Yesus selalu membuka tangannya untuk mengundang kita datang kepadanya. Setiap kita ini akan merasa letih lesu. Kita kuat, bawahnya apa? Banyak tidak kuat kan? Lemah. Jadi ini ajakan Tuhan, di mana Tuhan Yesus datang memberi kelegaan dan kelepasan, di mana Tuhan Yesus membuka tangannya, untuk mengundang kita datang kepadanya setiap kali kita merasa letih lesu dan berbeban berat. Kita seharusnya datang mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan di dalam doa, di dalam kita bersekutu bersama, maupun di dalam persekutuan keluarga kita, supaya kita ini akan mengalami kelegaan dan menerima kekuatannya yang baru. Perlu kita ini menghadirkan diri, perlu kita ini datang kepada Tuhan di dalam persekutuan kita, baik di dalam persekutuan keluarga, baik itu di dalam mesbah doa, apalagi di dalam ibadah umum kita, seperti yang saya katakan tadi, di mana itu akan menguatkan kita, di mana itu akan firman Tuhan itu akan mendorong kita di dalam kita memuji menyembah Tuhan itu, kita diberi kesegaran yang baru di dalam kehidupan kita, dan kita dapat bagaimana kita mengalami kekuatan yang luar biasa yang Tuhan lakukan, mukjizat yang Tuhan lakukan, keajaiban yang Tuhan lakukan di dalam kita memuji menyembah Tuhan, di dalam kita berdoa, dalam kita beribadah kepada Tuhan. Di mana ini adalah satu ajakan Tuhan. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan yang dimaksudkan sama seperti kita mengalami kepuasan oleh air yang segar. Di waktu kita haus, dahaga di waktu panas terik, jika kita minum air yang sejuk ini, kita minum air, kita akan merasa segar, kita akan merasa puas. Jadi begitu juga kalau kita datang kepada Tuhan itu, bagaimana hadirat Tuhan itu, lawatan Tuhan, jemaat Tuhan itu, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita itu, di mana kita akan merasakan damai sejahtera Tuhan, sukacita surga itu kita alami di dalam kehidupan kita ini, di dalam kehidupan kita, memuaskan roh kita, memuaskan hati kita setiap kali kita mengalami hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu hati kita ini adalah sumber yang memancarkan kehidupan kita. Kalau kita letih, muka itu pun juga turut letih. Kalau muka kita ini penuh dengan sukacita, terpancar sukacita di dalam dari wajah kita itu, dan itu memancar. Tidak memancar di lapang ini. Tapi sukacita daripada Tuhan itu, roh yang ada di dalam kita itu memancarkan sukacita di wajah kita. Di sini saya boleh melihat bagaimana muka yang serius, ada bagaimana muka yang selamba saja, ada muka yang penuh bersemangat. Itu adalah terpancar di dalam hati kita. Lewat bagaimana kita mengalami pekerjaan Tuhan, kita lewat mengalami bagaimana hadirat Tuhan itu yang bekerja dalam kehidupan kita. Karena itu meresap, hadirat itu, Tuhan itu meresap di dalam kehidupan kita itu, sehingga
kemuliaan Tuhan itu terpancar melalui wajah kita, melalui kehidupan kita, melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita, melalui kehidupan kita sehari-hari itu, di mana berkat Tuhan yang ada di kehidupan itu dan kehidupan kita juga itu menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Oke, dan ini kalau dalam siapin kerja pun itu juga masuk sana umur berapa? Sebenarnya 51, plus begitu 52 bagi tahun ini. Tapi kok masih muda adalah. Sebab Jack Jurang itu saya tidak kepakan sudah. Sebab banyak orang berkata itu sama saya. Waktu kami duduk sharing bersama waktu Pastor Robert Lee datang ke gereja kita, waktu kami makan bersama di rest house, begitu juga si Pastor Matias, kami tanya umur kau berapa? Bilang 50. Adalah. Tapi umur kau tidak seperti 50. Padahal jauh lebih muda dari saya. Mungkin jalan itu dalam 40-an lah selesai. Oke, dan itu juga teman-teman yang lain. Sampai kawan saya pun 2-3 kali jumpa pun itu juga cerita dia. Dan bukan hanya di sana tapi di tempat lain. Itu saya katakan. Bilang ini apa yang kamu cakap ini bilang saya tidak termakan puji, tidak. Sebab itu saya lihat saya alami di mana-mana. Ya, apa yang mereka katakan itu pedang mereka. Bagi saya umur saya sudah meningkat inilah bukan saya, ini wajah saya, tetapi bagaimana saya tidak tahu bagaimana pandangan orang lain bagi pribadi ini. Karena itu bila hidupan kita ini menjadi berkat. Dan satu lagi menjadi kesaksian saya, bagaimana dalam 2 tahun 3 tahun ini saya tidak kerja. Istri pun tanya apa tidak kerja, adalah saya pun tidak di mana mau kerja. Saya tetap Tuhan akan bukalah, Tuhan bagi kerja. Dan tidak semana-mana. Saya pun waktu ada shutdown di Petronas, sebenarnya saya tidak ikut. Saya akan dipanggil pun itu karena ada orang berhenti dan saya dipanggil. Padahal itu kerja itu shutdown bilang itu maksudnya waktu mobile cooling di Petronas ini tinggal 3 hari saja. Jadi saya masuk dalam 3 hari itu jumpa kawan yang lain. Baru saya nampak kau bilang, baru saya masuk bilang, kenapa kau masuk? Mau habis sudah baru kau masuk. Dan itu pas 3 hari itu ada 1 minggu lagi saya kerja, 2 minggu. Selepas itu ada satu proyek kami pasien bimbing bersama dengan adik saya berteman sekerja. Orang lain yang bawa kami. Tetapi oleh karena berlainan departemen bekas saya punya engineer dulu dia di sana, dia tidak mau orang elektrikal, dia mau instrumen. Sebab instrumen ini berkaitan dengan pemasangan pipe dan pipe besar, pipe kecil, kalau pakai di tubing saja. Jadi di dalam masa kami waktu itu kami ke KL oleh karena perusahaan peternakan waktu silap saya. Kemudian si JPD cuti. Jadi waktu saya pergi ke KL itu, waktu perjalanan kami dalam perjalanan saya akan telepon. Dan saya ini dipindahkan sebab saya ini tidak ada satu untuk permit untuk kerja. Saya ada satu permit untuk orang itu untuk satu kerja itu. Jadi ada orang ini yang sama-sama dengan kami ini, dia ditarik tempat kami ini dan saya ditarik di tempat yang daily maintenance untuk tempat kerja yang sekarang ini. Dan sehingga di waktu kami di sana itu ada 1 kosong, bagus kau masuk bilang. Jadi saya pun ditawarkan hingga bekerja di tempat itu, ikut yang mereka ini yang ada 4 orang ini. Jadi kami sekarang ada 8 orang sekarang. Dan setelah itu ya berjalan begitu saja sehingga saya ambil jadi kontrak komandan. Saya ikut yang baju kuning ini, kalau dia masuk saya pun masuk. Dan setelah itu yang saya alami. Dan lepas itu baru saya ingat
waktu saya masuk dalam waktu shutdown itu, waktu baik pulih hilang itu, saya ada berdiri di satu tempat. Saya berdiri di satu tempat, dia tinggi dari mana? Saya rasa ada lebih daripada 30 kaki. Ada satu di tempat tempat kerja itu, dan saya lihat dalam hati saya, Tuhan, saya mau bekerja di tempat ini. Itu waktu yang 3 hari saya bekerja atau yang 1 minggu itu? Tuhan, saya mau bekerja di tempat ini. Dan di sana saya melihat bagaimana kebaikan Tuhan itu, pimpinan Tuhan, penyediaan Tuhan bagi saya. Di sana saya melihat bagaimana Tuhan itu baik. Tuhan itu menyediakan segala sesuatu apa yang ada di hati ini. Saya berdiri satu rati di sana itu dengan di grill berdiri, saya pandang keliling. Dalam hati saya, Tuhan, saya bekerja di tempat ini. Walaupun tidak baju kuning, baju hijau pun, saya tetap di dalam itu karena saya ikut yang baju kuning bekerja. Baju kuning itu yang baju Petrobras. Di sana saya melihat bagaimana kebaikan Tuhan. Saya melihat itu macam sekelip, macam mana namanya Pak? Sekelip mata, Pak itu sehingga saat ini. Dan saya itu serahkan semua itu dalam tangan Tuhan. Bila waktu selesai, ya saya dapat kerja di sana. Dan baru ini kami dalam bulan 11 itu jadi kontrak komandan ikut ini Turkom bekerja dengan Petronas. Dan itu yang saya ingin sharing. Saya lihat Tuhan apa yang saya lakukan. Jadi di dalam ini kita melihat bagaimana doa itu adalah satu kekuatan dalam keluarga kita maupun dalam gereja kita. Karena perlu kita mencari dulu kerajaan Tuhan. Perlu kita ini mencari bagaimana kebaikan Tuhan. Perlu kita ini melihat bagaimana doa kita itu bersesuaian apa yang Tuhan ingini. Bagaimana kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan itu dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita menaati apa yang Tuhan hendaki dalam kehidupan kita. Dan itu yang saya lihat yang Tuhan kerjakan di dalam keluarga kami lah. Saya lebih senang sharing dengan apa yang kami alami. Itu saya lihat itu kalau saya pas balik kalau cerita dengan istri dan anak-anak itu macam begitu saja. Yang langsung saya tidak pernah pikirkan yang saya mau bekerja, tapi Tuhan menyediakan semuanya dengan begitulah. Oke, karena itu maksudnya di sini bukanlah diri ini sempurna, tidak. Selagi manusia itu kita ini tidak sempurna. Ada segala sesuatu yang membuat kita lemah. Ada segala sesuatu yang membuat kita ini terasa putus asa. Tetapi mari kita terus go on. Kita terus datang kepada Tuhan. Kita terus minta hikmat, kekuatan daripada Tuhan. Karena itulah janji Tuhan bagi kita. Aku akan memberikan tenaga kepadamu. Karena itu mari kita bersyukuri untuk segala sesuatu apa yang Tuhan kerjakan. Setiap masing-masing kita ini tidak sama dia punya apa yang Tuhan, cara Tuhan bagi kita. Masing-masing apa yang Tuhan telah sediakan. Karena itu pernah kami berdoa untuk adik saya selama tidak kerja, adik kami sejak. Dan singkat balik dalam beberapa waktu dia akan dapat masuk kerja. Tiba-tiba saya punya kawan ini Petronas ini katakan, "Bapak Hani kerja kan?" Tidak. Kalau dia free, ada satu kerja yang sekarang dia buat ini dalam 1 bulan ini. Dan itu yang sederhana. Bagaimana baik Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam Ulangan 2 ayat 1 yang 37 ini, tapi kita lihat yang saya ambil dari ayat yang ke-7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Di sini kita lihat bagaimana Musa ini menuliskan riwayat perjalanan bangsa Israel sejak keluar dari Mesir.
Musa mengingatkan bangsa Israel ini akan penyertaan Tuhan. Selama 40 tahun dalam perjalanan di padang gurun ini. Dan Allah menjaga dan melihara, bahkan memberkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan. 40 tahun bukanlah sesuatu masa yang singkat, tetapi ini adalah satu masa yang lama. Kalau dilihat hari ini, kalau dilihat di peta itu tidak mungkin bahkan memasak beberapa hari kan, atau jam, terbang jam semungkin. Tetapi kenapa mengambil masa 40 tahun? Semua ini terjadi karena akibat ketidakpercayaan mereka kepada Allah. Mereka membawa bangsa Israel ini pusing sana 40 tahun. Sehingga apa? Generasi pertama mereka hilang, kecuali siapa? Yosua dan Kaleb. Kalau sehingga si Yosua dan Kaleb ini tinggal saya masih pastor. Nomor yang dua tinggal ya, ada ambil dia. Jadi dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita seperti sedang berada di padang gurun. Kehidupan kita sekarang ini kita seperti di padang gurun, tetapi jangan sampai melupakan semua kebaikan Tuhan yang pernah kita alami. Jangan pernah melupakan pengalaman bangsa Israel menjadi bukti nyata betapa sempurnanya pernyataan Allah terhadap mereka ini. Bagi bangsa Israel ini. Karena itu tetaplah setia dan pegang semua janji Allah. Allah tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita mengasihi Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 28. Karena itu marilah kita mengasihi Tuhan, memegang janji Tuhan dan melakukan semua perintahnya. Kita pasti akan mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita, dan janji Tuhan itu akan digenapi di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Karena itu marilah kita carilah Tuhan, senantiasa mencari Tuhan, punya satu gerak kerja, punya satu pergerakan yang terus menerus. Karena itu kita tidak putus-putusnya meminta kepada Tuhan, mencari Tuhan, mengetuk pintu hati Tuhan, sehingga kita mendapat apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita dengan penuh ketaatan. Dan demikian firman Tuhan sebagai perkongsian kita pada hari ini. Karena itu mari kita minta hikmat yang daripada Tuhan, kita minta kekuatan daripada Tuhan, dan kita minta penyertaan yang daripada Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita.